Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke teman-teman, balik lagi sama saya Granata Van Rido. Di video kali ini kita akan belajar, mengulas, serta memperjelas materi matematika kelas 9 tingkat SMP atau MTS, yaitu bangun ruang sisi lengkung. Teman-teman, sebelum kita melangkah lebih jauh lagi, kita harus mengetahui secara detail terlebih dahulu pengertian dari bangun ruang sisi lengkung. Oke, kita mulai dari kata bangun dulu ya. Dalam kaidah matematika tingkat SMP, bangun itu terbagi menjadi dua, yaitu bangun datar dan bangun ruang. Perbedaannya apa sih? Kalau bangun datar itu hanya memiliki satu sisi atau bidang. Dia juga tidak memiliki ruang alias dua dimensi. Contohnya kayak persegi, persegi panjang, segitiga, trapesium, jajar genjang, lalu layang-layang, lalu belah ketupat, lalu segitiga, udah ya. Lalu lingkaran. Kalau bangun ruang itu terdiri atas gabungan beberapa sisi atau bidang. Dia juga terdapat sebuah ruang yang artinya terdapat volume. Jadi kalau dibangun datar itu tidak terdapat volume, kalau dibangun ruang itu terdapat volume dan bisa kita cari. Selanjutnya, tadi kan sudah bangun datar dan bangun ruang. Kita kan mengulas bangun ruang. Bangun ruang juga terbagi menjadi dua, yaitu bangun ruang sisi datar dan bangun ruang sisi lengkung. Bedanya apa sih? Kalau bangun ruang sisi datar Kalau bangun ruang sisi datar itu merupakan pengembangan dari bangun datar. Contohnya itu kayak balok pengembangan dari persegi panjang, kubus pengembangan dari persegi. Lalu ada lagi kayak limas pengembangan dari segitiga, dan masih ada lagi kayak prisma dan lain-lain. Bangun ruang sisi lengkung merupakan pengembangan dari bangun datar yaitu lingkaran. Jadi jangan heran ya kalau nanti kita akan banyak sekali menemukan V, R, atau D. Oke? Oke teman-teman, bangun ruang sisi lengkung yang pertama akan kita bahas yaitu tabung. Jadi, apa itu tabung? Baiklah, tabung adalah bangun ruang sisi lengkung yang berbentuk lonjong dan alasnya merupakan lingkaran. Oke teman-teman, dalam kehidupan sehari-hari, contoh benda yang mengadopsi bentuk tabung adalah galon dan tabung gas. Keduanya memakai bentuk tabung, tetapi perbedaannya pada atap keduanya itu dimodifikasi sedikit. Kalau galon itu kan untuk masuk dan keluarnya air, sedangkan kalau tabung itu untuk masuk dan keluarnya gas. Tapi keduanya tetap memakai bentuk tabung. Sekarang kita akan beralih ke rumus-rumus dari tabung. Yang pertama, luas permukaan. Kok luas permukaan? Nah gini, kalau dalam bangun datar itu disebutnya luas aja karena dia hanya memiliki satu sisi atau bidang. Tetapi kalau dalam bangun ruang itu memakainya luas permukaan karena bangun ruang merupakan gabungan dari beberapa sisi atau bidang. Jadi menggunakannya luas permukaan. Oke teman-teman, kembali lagi kepada luas permukaan. Luas permukaan itu dapat dirumuskan 2 kali Pi kali R dalam kurung R tambah T. Jadi mungkin beberapa di antara kalian masih ada yang belum tahu apa itu nilai Pi. Oke. Dalam matematika, nilai Pi itu adalah sebuah konstanta atau ketetapan yang dapat dirumuskan dalam pecahan itu 22/7. Tetapi kalau dalam desimal itu 3,14 lalu bla 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 bla, panjang banget. Saking panjangnya, bahkan di beberapa negara ada cabang perlombaan yaitu menghafalkan nilai pi. Gimana? Keren kan? Selanjutnya kali R dalam kurung R tambah T. R itu apa sih? Oke. R itu merupakan jari-jari
Kalau dalam lingkaran ada jari-jari sama ada diameter. Kalau misalkan jari-jari, ntar lu, saya gambarnya. Oke teman-teman, ini sudah saya gambar. Ini lingkaran ya, walaupun bentuknya bukan seperti lingkaran, anggap saja lingkaran. Ada jari-jari sama diameter. Ini yang membelah lingkaran dari tengah itu diameter, dari ujung ke ujung diameter. Tapi kalau setengahnya itu jari-jari, oke? Jadi ini 2 kali pi kali r dalam kurung r tambah t. T itu apa sih? T itu tinggi. Oke, paham? Selanjutnya luas selimut. Oke teman-teman, jadi apa sih perbedaan antara luas permukaan dan luas selimut? Jadi gini, kalau luas permukaan itu mencakup semuanya, dari alas, tengahnya, maupun atapnya itu semuanya. Tetapi kalau luas selimut itu alas dan atapnya tidak diikut sertakan. Oke, luas selimut tabung dapat dirumuskan 2 kali pi kali r kali t. Selanjutnya volume. Oke, ini volume ya. Jadi apa itu volume? Seperti yang saya sedang selanjutnya volume. Jadi apa itu volume? Seperti yang sudah saya jelaskan. Jadi rumus volume tabung yaitu pi kali r kuadrat kali t. Gimana? Gampang kan? Oke teman-teman, setelah kita tadi membahas bangun ruang sisi lengkung yang pertama yaitu tabung, sekarang kita akan membahas bangun ruang sisi lengkung yang kedua yaitu kerucut. Oke, kerucut merupakan bangun ruang yang bagian atasnya itu berbentuk segitiga dan bagian bawah atau alasnya itu berbentuk lingkaran. Mungkin analoginya itu kayak salah satu bangun ruang sisi datar yaitu limas ya. Baik itu limas segitiga yang alasnya berbentuk segitiga, baik itu limas segi empat yang alasnya berbentuk segi empat. Lalu kali ini ada kerucut segitiga yang alasnya merupakan lingkaran seperti ini. Oke, langsung aja kita bahas rumusnya. Yang pertama, luas permukaan dari kerucut pi kali r dalam kurung r tambah s. Pi kali jari-jari dalam kurung jari-jari tambah S. Jadi S itu apa sih? S ini merupakan garis pelukis. Jadi kira-kira gini, dari atas ke sini tinggi jari-jari dan ini merupakan pelukis. Terkadang dalam beberapa jenis soal itu ada yang S-nya itu tidak diketahui. Jadi kalau misalkan kita ingin mencari luas permukaan atau volume, kita harus mencari S terlebih dahulu. Biasanya S atau garis pelukis itu dicari menggunakan rumus Pitagoras seperti ini. S sama dengan dalam akar T pangkat 2 tambah R pangkat 2. Bisa juga dibolak-balik. Oke teman-teman, jadi kenapa memakai rumus Pitagoras? Karena di sini di kerucut ini terdapat segitiga siku-siku. Begini. T ini T dan R sebagai sudut siku-sikunya. Sedangkan S ini hipotenusa. Pokoknya dia sebagai sisi yang paling panjang. Jadi dengan adanya ketiga sisi ini yang membentuk segitiga siku-siku, maka S-nya ini dapat dicari dengan rumus Pitagoras. Tunggu, saya gambarkan. No. Ini kawan-kawan. Begini kawan-kawan kira-kira ilustrasi segitiga siku-sikunya. Seperti ini sih kurang lebih. Oke, selanjutnya rumus dari luas selimut. Seperti penjelasan yang sudah tadi saya berikan, luas selimut itu bedanya sama luas permukaan.
kalau luas selimut itu tidak mencangkup alas. Jadi alasnya tidak dicangkup, melainkan hanya bagian atasnya saja. Dapat dirumuskan P kali R kali S. Oke. Selanjutnya volume. Volume dari kerucut dapat dirumuskan 1/3 kali P kali R kuadrat kali T. Pi kali R kuadrat kali T itu merupakan volume tabung. Kalau dikalikan 1/3 merupakan volume kerucut. Kenapa ya? Oke teman-teman, kenapa rumus volume kerucut itu sama dengan 1/3 dikali rumus volume tabung? Kenapa ya? Oke teman-teman, jadi gini. Ketika 3 buah kerucut berisi air penuh dan masing-masing dari air tersebut ditumpahkan kepada sebuah tabung, maka tabung tersebut akan terisi penuh, yang artinya 3 buah volume kerucut sama dengan 1 buah volume tabung. Tetapi dengan syarat, yaitu tinggi dan jari-jari antara tabung dan kerucut haruslah sama. Gimana penjelasannya? Gampang kan? Oke teman-teman, bangun ruang sisi lengkung yang terakhir akan kita bahas pada pertemuan kali ini adalah bola. Mungkin di antara bangun ruang sisi lengkung yang lain, bola ini merupakan bangun ruang sisi lengkung yang paling terdengar tidak asing di telinga kita. Karena siapa sih yang nggak tahu bola? Bola, sepak bola, bola kasti, bola tenis, bola voli, bola basket, semuanya bola. Jadi menurut saya, bola ini merupakan pengembangan sempurna dari bangun datar, yaitu lingkaran. Jadi, walaupun bentuknya kelihatan agak aneh gini, bola ini terdapat lingkaran, yaitu di dalamnya. Nih, lingkaran bola, di dalamnya bola ya, isi bola. Dan ini juga terdapat lingkaran. Nah, mantap. Oke, berbicara soal rumus, menurut saya rumus dari bola ini aneh banget. Ketika saya pertama kali dijelaskan oleh guru saya mengenai rumus dari bola, itu terasa aneh banget. Kok ada ya begini? Stop it. Get some help. Yuk kita bahas. Yang pertama, luas permukaan 4 kali Pi kali R pangkat 2. Luas permukaan. Oke teman-teman, jadi bagaimana sih asal usul rumus luas permukaan dari bola? Baiklah, pertama-tama sediakan bola dan benang. Lalu lilitkan benang pada bola sampai benang menutupi penuh setengah permukaan dari bola. Kemudian sediakan benda yang berbentuk persegi panjang yang berukuran sama dengan keliling dari bola tersebut. Lalu gunakan benang yang sudah kita pakai tadi untuk melilit persegi panjang, dan hasilnya persegi panjang itu terlilit penuh. Dapat diartikan bahwa luas setengah bola sama dengan luas 1 persegi panjang, yang artinya luas permukaan bola seutuhnya sama dengan luas 2 kali persegi panjang, yaitu 4 kali Pi R kuadrat. Selanjutnya volume 4/3 kali Pi kali R pangkat 3. Aneh kan? Oke teman-teman, jadi bagaimana sih asal usul rumus volume dari bola? Pertama, sediakan wadah yang berbentuk setengah bola berjari-jari R dan kerucut berjari-jari R dengan tinggi 2R. Kemudian masukkan pasir ke wadah 2 sampai terisi penuh. Lalu tuangkan pasir dari wadah 2 ke wadah 1 dan hasilnya wadah 1 terisi penuh. Dapat diartikan bahwa volume kedua bangun tersebut sama. Dapat dirumuskan setengah volume bola sama dengan 1/3 kali Pi R kuadrat kali T. Berarti kalau volume bola seutuhnya itu sama dengan 2/3 kali Pi R kuadrat kali T. Tapi jangan lupa T-nya kita substitusikan dulu dengan 2R.
dapat disimpulkan bahwa rumus volume bola yaitu 4/3 kali pi R pangkat 3. Gimana? Gampang kan? Oke, sudah begitu saja video pembahasan mengenai bangun ruang sisi lengkung dari saya. Mungkin di video selanjutnya kita akan membahas latihan soal ya. Jika kalian suka dengan video ini, boleh klik tombol like atau subscribe. Ya nggak Gil? Subscribe. Dan jika kalian nggak seneng, boleh klik tombol dislike atau report. Sudah begitu saja penjelasan saya pada video kali ini. Terima kasih. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siap. Selesai juga kira. Gila.